hidup Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Satu kehormatan saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Khusus JIC yang telah beri saya kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, kita buka saja langsung Mazmur 90 ayat yang ke-12. Sekarang kan kita punya Alkitab suci yang disebut dengan HP suci. Jadi kita bisa buka ya. Di situ ada Alkitab. Dan Bapak Ibu saudara, satu ayat saja saya mau share firman Tuhan ini untuk kita. Mazmur 90 ayat 12. Saya baca Bapak Mama sekalian. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulang lagi, Mazmur 90 ayat 12. Bapak Mama sekalian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tulisan ini ditulis oleh seorang bernama Musa. Musa ini dia hidup katanya dalam minimal ada 2 generasi. Generasi pertama adalah 40 tahun pertama dia di Mesir. Dan 40 tahun kedua adalah dia berada di padang gurun. Dan 40 tahun terakhir di masa tuanya dia tulis ayat ini. Ajar kami menghitung hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kalau kita baca ayat ini begini. Kalau mau jadi orang bijaksana itu harus pandai menghitung hari hidup. Jadi begini Bapak Mama sekalian. Kalau orang mau jadi bijaksana itu maka dia harus pandai menghitung hari. Jadi begini Bapak Mama. Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Semua kita pernah sekolah, hampir kita semua pernah sekolah. Yang namanya menghitung itu kita semua tahu, betul ya? Kita semua tahu menghitung. Tetapi mengapa Musa membawa kita untuk menghitung hari-hari? Apa yang dia maksud menghitung hari? Jadi begini Bapak Ibu saudara. Sebelum saya membahas ayat ini, saya mau bawa kita bahwa waktu dalam bahasa Alkitab itu terdiri dari minimal ada 2 waktu. Satu disebut dengan kronos. Bapak Ibu bisa bilang kronos. Kronos itu akhirnya muncul bahasa Indonesia kronologi. Susunan. Jadi kalau Bapak Mama hidup hari ini itu hidup tanggal 1 sampai tanggal 31. Kita mulai dari Januari nanti kita tutup Desember. Itu namanya kronologi. Habis Januari, Februari, Maret, April, lalu Mei dan seterusnya. Itu kronologi. Dari kita umur 0 sampai 49 tahun. Itu kronologi. Semua orang menjalani kronologi. Dia hidup 24 jam. Tidak ada orang yang hidup kurang dari 24 jam. Semua 24 jam. Betul ya? Tetapi ada yang disebut satu waktu disebut kairos. Coba bilang kairos. Kairos ini dalam bahasa Inggris disebut golden time. Itu sebabnya ada orang bilang time is money. Waktu adalah uang. Kenapa bapak-bapak orang-orang Chinese kapan hampir siang subangun pi kampung sana? Hanya satu, karena mereka sadar waktu ini berjalan cepat. Waktu ini uang. Jadi jam 4 sudah dingin-dingin luar biasa, orang masih kukuruyu dong sudah di sana. Kenapa? Karena waktu ini uang. Amin. Mama-mama juga begitu, waktu ini uang. Sebelum bapak ganti pakaian atau bangun pagi dia periksa dahulu itu bapak pun saku baju memang. Jadi sebelum baju diles dipakai dia rogo-rogo jangan sampai ada uang kecil di situ. Time is money bagi ibu-ibu itu luar biasa. Semua adalah uang. Ibu-ibu senyum, betul bapak. Pokoknya di jantara tersalah saja. Oke, tapi begini. Waktu itu bicara tentang bukan kairos, bukan kronologi atau kronos. Semua orang menjalani kronos, tetapi orang yang hebat adalah orang yang bukan sekedar jalani kronologi, tapi dia isi hidupnya sehingga dia menggunakan yang disebut dengan apa tadi? Kronos atau kairos. Kairos itu dalam bahasa lain disebut waktu Tuhan. Ya, kita sudah berdoa lama, tiba-tiba ada seorang presiden yang bagus bernama Jokowi. Ya. Orang bilang Indonesia tidak akan maju, tiba-tiba muncul yang namanya siapa? Jokowi. Lalu dia bikin perubahan luar biasa. Dulu kita pun jalan-jalan rusak,
Sekarang jalan bagus karena disebut Kairos, waktunya Tuhan untuk Indonesia. Dan Bapak Ibu tahu, Indonesia bangga karena di luar negeri orang memuji-muji yang namanya Jokowi. Ini yang disebut dengan apa? Kairos. Jadi Bapak Mama, tadi JIC bilang ya, sekolah. Tadi istri saya bilang ada kawan sekolah tadi. Sabar kawan dulu baru Pak. Kawan tadi ada siapa tadi kawan? Ya? Ibu Ovi Oimata. Ibu, saya pun istri ini untung kalau dia sekolah jadi ketemu saya. Yang kedua Bapak Guru. Terima kasih Bapak Guru sudah didik saya pun istri sehingga bisa mengerti. Jadi begini Bapak Ibu. Orang yang menggunakan kronologi, susunan waktu dengan baik, itu adalah orang bijaksana. Dan orang yang menggunakan waktu dengan baik, akan menggunakan waktu yang disebut dengan Kairos. Jadi istri saya bayangkan kalau dia mau jadi pendeta, tanpa diajar oleh Bapak Guru, bayangkan dia mau jadi pendeta bagaimana? Ada satu orang mau jadi pendeta, tapi dia tidak tahu baca. Jadi jemaat bilang, nah kok Bapak kira-kira tahu apa? Dia hanya tahu satu ayat saja. Jadi dia khotbah di mana-mana satu ayat saja. Saya bilang itu yang disebut dengan orang hidup hanya kronologi. Dia jalan hidup tiap hari pergi sekolah, tapi tidak punya mimpi. Satu saat kita jadi apa? Nah mau jadi apa, ini yang disebut dengan Kairos. Nanti satu waktu kita waktu emas, maka kita jadi orang luar biasa. Tidak heran kita ketemu, satu tanya bilang, lu kerja apa? Sonde nganggur, saya tidur. Lu? Sekarang puji Tuhan, beta punya usaha 3. Satu di Kupang, satu di Amarasi, satu di Kapan. Itu yang orang bilang gunakan Kairos. Jadi boleh satu sekolah sama-sama, tapi satu hanya menggunakan kronologi hidup. Datang, pulang, guling buku, taruh di belakang. Itu yang disebut orang tidak menggunakan Kairosnya Tuhan. Makanya depo otak tetap di belakang. Tapi orang yang menggunakan waktu dengan baik, dia jadi kepala dinas, dia jadi apalagi kepala bagian, dia jadi camat, gara-gara dia menggunakan apa yang disebut Kairos. Jadi Elkin mana? Elkin nanti sudah kuliah, tapi Elkin pun kawan, boleh-boleh sama-sama satu fakultas. Kalau Elkin menggunakan waktu dengan baik, Elkin bisa jadi orang luar biasa. Sebaliknya, menggunakan Kairos, waktu Tuhan. Karena kita ini hanya belajar hari ini. Bapak Jamil Asad. Kita hanya belajar hari ini, lulus. Nah tiba-tiba orang buka lapangan kerja, kan orang tanya, ijazah apa? Kan begitu. Nah itu yang disebut dengan Kairos, waktu Tuhan. Tapi sebelum sampai waktu Kairos itu, kita harus siap lewat kronologi waktu. Belajar, pergi sekolah, kerja PR, kerja skripsi. Baru bisa kita ketemu yang namanya Kairos. Bapak Mama sampai mengerti ya. Kalau tidak mengerti biar goyang saja. Tapi saya kembali pada khotbah saya. Bapak Ibu, kalau begitu orang yang luar biasa ke depan adalah orang yang bisa hitung dia punya hidup. Nah kalau begitu begini, sederhana begini Bapak Mama, tahan sedikit. Apa yang dimaksud dengan Musa bilang, ajar kami menghitung. Siapa yang tidak tahu hitung sih? 1 tambah 1 pasti orang bilang 2. Betul? 2 kurang 1 pasti orang bilang 1. 3 kali 1 pasti orang bilang 3. Tahu. Tapi menghitung hari hidup tidak semua orang bisa. Nah saya lupa menjelaskan. Kenapa disebut bijak bukan pintar? Karena ada banyak orang pintar tidak bijak. Orang bijak pasti pintar. Tapi orang pintar belum tentu bijak. Contoh. Bapak Mama, kita pintar makanya kita kerja. Betul ya? Betul ya? Kita pintar, kita kerja makanya dapat gaji. Tapi orang bijak dia satu langkah di depan orang pintar. Orang pintar itu hanya kerja lalu dapat uang. Orang bijak tidak. Orang bijak itu dia kelola itu uang. Jadi misalnya dia terima 2 juta, orang pintar itu dia hanya terima 2 juta, dia beli semua. Apalagi kalau mama-mama. Dia hanya urus dia pembadak dan dia rambut saja. Sampai uang habis. Nanti mau makan anak tanya bilang, aduh mama nanti bulan depan baru ketemu beli makan. Itu namanya orang pintar. Tapi tidak bijak. Kita ini harus jadi bijak. Makanya kadang-kadang saya baru mengerti sekarang. Dulu masih kecil-kecil, kau tahu saya mau tahu. Mama menangis, minta uang. Mama bilang, sudah ada uang. Itu bukan berarti sudah ada uang. Mama sudah hitung, lu pun jajan berapa. Nanti
lupung uang sekolah berapa, listrik berapa, mama su bijak atur. Jadi orang pintar belum tentu bijak. Banyak orang pintar kumpul uang tapi tidak bijak, sehingga hari ini jaya, besok rubuh. Di orang bijak ini hari mungkin tidak ada apa-apa, besok dia jadi orang luar biasa. Bolehkah kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Nah, Bapak Mama, kalau begitu hidup ini cara hitungnya bagaimana? Hanya 4 rumus matematika. Rumus matematika itu hanya 4 kalau boleh saya bilang. Siapa guru matematika di sini? Saya ini dulu paling jengkel matematika, karena saya paling bodoh matematika. Yang bodoh matematika senyumlah dengan saya. Kalau sudah matematika, IPA, biologi, bahasa Inggris, rasanya dia belum masuk, kita yang keluar lebih dahulu. Maksudnya guru belum masuk. Karena dia suka alis, ini rumus begini, semua mengerti. Yang lain sudah bilang, mengerti Bapak. Kita masih bilang, coba dia ulang 1 kali. Oke, guru lihat kita muka bodoh-bodoh bilang, beta ulang lagi ya. Maka dia semua mengerti. Yang lain bilang mengerti, kita masih bilang 8 kali baru kita mengerti. Oke, sudah, saya tidak bahas itu. Tapi rumus katanya matematik itu hanya ada 4. Tambah, kurang, kali, dan bagi. Tidak ada lagi lain. Nanti dia perumus mau kembangkan bagaimana. Tapi hanya 4 itu saja. Tambah, kurang, kali, bagi. Hanya 4. Kalau begitu begini. Kalau kita mau pahami Musa bilang, ajar saya menghitung supaya saya jadi bijaksana. Pakai ini rumus. JIC. Pakai ini rumus. Rumus pertama, rumus tambah. Bilang rumus tambah. Apa artinya? Dulu JIC 38 atau tahun lalu 38. Saya 50 hari ini. Kemarin tahun lalu saya 49. Betul ya? Itu namanya rumus tambah. Makin hari kita tambah umur. Betul ya? Orang kalau tambah umur itu lebih tambah stabil daripada waktu kita masih muda-muda. Ya. Dulu waktu masih muda-muda orang berani sonto di jalan apa dong? Sekarang karena rasa lutut sudah mau goyang, masih marah, tapi nantang saya bilang, untung itu tua. Itu karena sudah tambah umur. Jadi tambah umur itu ada sisi positifnya. Makin lebih katanya makin lebih tenang daripada waktu masih kecil. Masih kecil itu Bapak dong lihat betul kayak cacing kepanasan. Sebentar naik pohon, sebentar naik pagar. Wah, sudah tenang. Tapi kalau saya belum pernah ada lihat orang tua umur 60-70 masih lompat main tali merdeka. Tidak ada. Kenapa? Karena makin bijak. Nah, saya begini Bapak Mama. Rumus tambah itu kenapa harus kita ada dalam hidup kita karena begini, maksudnya begini. Tambah umur, kita harus beri hidup kita nilai tambah. Saya ulangi lagi. JIC. Kalau tambah umur, harus kasih nilai tambah dalam diri kita. Kita ini kan sudah nilainya kurang, harus diberi nilai tambah. Setiap manusia harus kasih nilai tambah. Makanya saya selalu bilang kan, ibu-ibu ini yang paling gampang memahami nilai tambah. Lihat, dompu bibir semerah, tapi rasanya dong harus beli yang harga 200.000, baru dong kasih tambah merah lagi. Itu berarti ada nilai tambah, betul ya? Pucat-pucat, ya maaf, kuli-kuli kayak beta begini, yang kalau di KG8 tidak dapat lihat ini, maka kita kasih nilai tambah. Kalau zaman dulu orang beli bedak FIFA nomor 4 dan nomor 5, kan begitu kan? Kita tambah kita pemuka supaya tambah agak glowing sedikit. Salam. Supaya kita pemuka ini tambah ya terang-terang. Jadi Bapak tua lihat di KG8 juga bilang, oh itu Befuma itu bawa di sana. Kan? Jadi setiap kita ada nilai tambah. Jadi maksudnya begini, kalau kita umur tambah lalu kita pun nilai hidup tidak tambah, itu hidup yang siap. Amin. Amin. Mama-mama ada orang ini dong suka tambah. Alis itu sebenarnya dari lahir hanya sefoto. Tapi heran besok itu lebar kayak aspal. Dong pakai gambar. Kan saya bilang, kita ini manusia suka bikin tambah-tambah. Saya olah-olah mengatakan, katanya yang berani menantang Tuhan itu wanita. Karena alis sudah benar tapi dia cukur, dia bilang ini salah. Naik di sana yang benar.
Karena pemerintah selalu memberikan nilai tambah. Dong suka tambah-tambah. Bibir itu Tuhan ciptakan merah, tapi sebentar dia pun bibir itu biru kuning. Sebentar merah putih biru kayak bendera Belanda. Padahal dia orang Sabu, dia orang Lotte. Tapi dia pun bibir Belanda. Makanya ada muncul sekarang yang terkenal janda-janda pirang. Dia pun rambut sebenarnya hitam, dia sudah tambah. Sehingga menjadi janda pirang. Maaf ya, saya omong ini, saya pun ibarat ada sini. Kemarin saya kunjungi, saya pun mertua, mama, nenek di kami ada bawa ke Kupang sebentar. Jadi saya ganggu nenek. Nenek bagaimana kalau saya cat nenek pun rambut? Rambut apa? Nenek tanya. Be mau cat rambut pirang. Itu udah mama tua kalau masih kuat, mungkin pendeta juga dia tendang. Untung kok dia pikir dia sudah tua. Tapi kembali begini, manusia harus memberi nilai tambah dalam hidup ini. Amin. Maksudnya begini. Elkin mana? Sekali lagi Elkin. Sekarang kan Elkin pun nama hanya apa? Elkin Melchior Nabel. Nilai tambah itu begini. Kuliah jangan sampai hanya Elkin Melchior Nabel. Tapi satu waktu ada ditambah di belakang. Elkin misalnya Melchior Naben apa? ST, SE. Begitu maksudnya. Jadi kalau orang dia pun hidup tidak hanya jalan seperti biasa, lalu lu beda apa dia orang di kampung? Kita harus kasih nilai tambah. Mengerti ya? Kalau dulu orang tua susah, sering orang tua bilang begini, Bapak Mama. Beta susah, jadi tolong kalau sekolah baik supaya nanti bisa angkat Bapak pun kepala. Pertanyaannya Bapak salah tiap hari tondong. Tidak, itu bahasa artinya kasih lu hidup nilai tambah supaya nanti orang sudah anggap remeh Bapak dan Mama. Kalau lu kerja lalu lu sudah jadi orang mungkin tidak lihat Bapak, tapi lihat ini Bapak pun anak, dong hormat betul. Walaupun waktu ketemu belum jadi apa-apa, dong tidak hormat betul pun Bapak Mama. Itu yang disebut tambah umur, harus tambah nilai dalam hidup kita. JIC, saya tidak memuji JIC ya. JIC ini seperti sangat baik untuk kami dari dulu. Yang saya tahu beliau cukup melihat saudara-saudaranya. Ini disebut nilai tambah. Pergi kerja di Papua, pulang bawa hasil. Amin. Itu yang disebut tambah umur, harus tambah nilai dalam diri kita. Kalau tambah umur tidak tambah nilai, itu namanya kuah kosong. Tahu kuah kosong? Sekarang lagi tenar kuah kosong. Pacaran, jaga orang pun jodoh, dia kawin orang lain. Padahal botong subiah di kuliah. Itu namanya kuah kosong. Jadi, kalau kita tambah umur, tambah nilai. Bilang amin. Bilang amin. Jadi orang tambah umur harus tambah nilai. Nilai apa? Tentu nilai yang positif. Amin. Tambah umur, tambah nilai yang positif. Jadi mai tua bilang begini. Bepo laki ini tambah umur, dia bukannya tambah gagah, tapi dia tambah baik dan beta. Amin. Itu namanya tambah umur, tambah dikasih nilai. Jadi hidup ini punya rumus pertama apa? Tambah. Saya mau kita tambahkan diri sendiri. Saya sudah pendeta. Ya, saya harus beri nilai tambah dalam hidup saya. Apa itu? Kalau dulu saya pun jemaat 5, nanti saya berdoa supaya Tuhan kasih saya pun jemaat 20 atau 100. Kalau saya punya jemaat 100, saya harus beri nilai tambah dalam hidup saya supaya kalau bisa besok mungkin 600 jiwa. Setiap manusia harus punya nilai tambah. Kalau hanya kurang, maaf. Itu yang Bapak tua ada lihat-lihat orang lain. Karena kita mau tambah umur, ini mama-mama ini. Maaf, saya harus bicara. Kenapa bapak-bapak sudah lirik mama pada waktu masih muda, Bapak tua pun mata hampir lompat keluar gara-gara lihat mama. Tapi setelah kawin dong sudah lihat mama lagi. Karena mama tidak punya nilai tambah. Nilai kurang ada. Dulu, mama itu kan mau ketemu Bapak tua kan bedak, rapi. Betul toh? Sisir rambut baik-baik. Nah setelah kawin tuh fafuak naik. Mama dong jangan ketawa. Itu nona-nona yang di sana dong salam deh Bapak tua itu. Salam Bapak sayang. Kita deh Bapak tua. Wah. Di sana itu dia bilang Bapak sayang. Nah kalau mama sudah punya nilai tambah, habislah kau.
Betul ya? Saya selalu bilang, ini Daster tidak tahu dari tahun 75, dia masih pakai sampai 2003. Itu yang Bapak tua bilang, bagaimana saya mau Bapak, saya mau sayang dia. Dia tidak ada nilai tambah sedikit. Maaf ya. Bau asam waktu nikah sampai tua, depo asam makin naik. Sudah kasih nilai tambah. Amin. Saya punya anak-anak selalu tegur saya. Karena saya sudah 50, tapi saya harus ikut gaya sedikit gaya mereka. Jadi kalau apa namanya, dulu kalau saya pakai celana jeans karena saya pendeta, istri saya selalu bilang begini, jangan terlalu bergaya. Anak-anak saya bilang, Bapak harus bergaya. Jadi saya bingung. Satu waktu saya pakai celana jeans dengan siram parfum, harus ada nilai tambah. Amin. Waktu saya pakai parfum, mama tua ini selalu punya pikiran negatif bahwa yang pakai parfum itu laki-laki bagata. Jadi waktu saya pakai parfum, dia bilang begini, hai, semua gimana lagi? Saya bilang, nih, kok kan nilai tambah kok? Jadi setelah itu saya pakai jeans, dia bilang begini, ternyata lu bagus pakai jeans. Dia bilang ada dol-dol, maaf. Ketika itulah saya sih bilang, kasih nilai apa? Tambah. Mama, kasih nilai tambah. Ini hari rajin, sayang suami, besok tambah lagi. Maka saya percaya biar bapak tua keras-keras, dia bilang, Siane, tua kayaknya berubah. Ini sunile tidak tambah lagi, muka asam dari pagi hingga hampir siang. Jadi kasih nilai apa? Tambah. Amin. Pulang kasih nilai tambah. Kalau Anda kerja di kantor, selalu kasih nilai tambah supaya ada promosi untuk kita. Amin. Kebetulan ada orang anggota DPR di sini. Calon-calon anggota DPR termasuk Bapak Jebelas. Saya kasih ingat, oh sekarang orang sudah capek dengan nilai kurang. Domo yang nilai tambah. Nilai kurang calon DPR di sana sudah terlalu banyak. Makanya dia bilang gini. Satu nih, dia janji saya, itu namanya nilai kurang. Tapi Bapak Jemi harus bikin nilai tambah. Sehingga kalau jalan ini kapan itu rusak-rusak, ada nilai tambah. Yang tadi ketemu jalan masuk lubang, tak goyang-goyang. Kalau bisa betong taruh gelas di atas oto pun dia tidak jatuh. Itu baru DPR nilai tambah. Ada amin. Jadi saya hantam semua ya. Amin. Jadi JC makin hari harus kasih nilai tambah untuk suami dan ada anak. Oke. Yang kedua Bapak Mama. Nah, ada seorang tulis begini, Bapak Mama, tahan sebentar. Jangan hanya menghitung tahun-tahunmu, buatlah tahun-tahunmu berarti. Itu beda. Orang yang hitung tahun ke tahun beda dengan kalau dia buat sesuatu yang berarti dalam tahun hidupnya. Amin. Jangan sampai kita mati, orang lewat, orang bilang baik, so. Bab tu mati baru kau tenang. Itu namanya nilai kurang. Amin. Tapi kalau saudara punya nilai tambah, mati dia bilang begini, kenapa Bapak tua mati? Ada amin. Hidup harus dibeli nilai tambah. Tambah cinta Tuhan, tambah sayang istri, tambah cinta keluarga, tambah cinta anak-anak, tambah cinta keluarga. Amin. Katanya benar bapak-bapak ini dia cinta segala bangsa. Dia bilang, Bapak, jangankan saya istri, tetangga saya sayang. Itu bapak-bapak pun sayang itu melebihi batas. Tambah model begitu tidak boleh. Tambah yang positif. Bapak Ibu, dengar Bapak Ibu, ada sebuah survei, maaf mama jangan tersinggung ya. Katanya tambah umur tambah setia. Yang bapak-bapak saya mau dengar, tambah umur tambah setia. Tidak ada bapak-bapak di sini bencong-bencong semua kan. Saya mau dengar bapak-bapak cukup dijawab ya. Tambah umur tambah setia bapak-bapak. Mama-mama, tambah umur tambah setia. Kuat supaya bapak tua dengar. Nah katanya begini, Bapak Ibu, ada survei yang mengatakan wanita dan pria itu lebih setia dari wanita. Mama tahu semuka asam dan saya.
Ini survei, jadi saya hanya baca sebuah survei. Survei ini dibilang begini, Bapak Mama, siapa yang lebih setia? Tadi saya bilang survei siapa yang lebih setia? Bapak-bapak. Katanya begini, ini contoh. Bapak-bapak lebih setia daripada wanita atau ibu-ibu. Saya kasih mulai dari wanita. Wanita itu katanya kalau dia usia 20 tahun, siapa yang umur 20 tahun, nona-nona? 20 tahun. Hai, semua 60. Yang 20 tahun katanya dia punya kerinduan ingin pria tampan. Waktu kita masih 20 tahun, ibu-ibu, semua dia mau yang tampan. Lu jelek-jelek, lu jangan coba-coba maju, dia usir selalu. Lu pi kaca dulu baru lu datang sembet. 20, cari apa? Tampan. Usia 25, wanita mereka ingin pria matang. Ya, ini bukan berarti pria yang direbus, tidak. Pria yang dewasa maksudnya. Usia 30 tahun, Bapak Ibu dengar, wanita dengar, mereka ingin pria sukses. Kalau sudah 30, tampan perlu, tapi mereka lebih suka kalau 30. Wah, jalan kalau dengan suami ada auto aja lebih mantap. Usia 40 mereka ingin pria mapan. Kalau tadi tampan sekarang mapan. Semua sudah ada semua. Ya, wanita itu berubah-berubah. Kalau dia usia 50, dia ingin pria setia. Dia semua tahu lu kayak pokoknya mesti setia daripada makan hati. Itu dia. Tapi berubah. Pertama pria tampan, kedua pria matang, ketiga pria sukses, keempat pria mapan, kelima pria setia. Berubah-berubah. Tapi pria itu dia sekali dia pilih, dia setia. Katanya begini, pria itu beda. Usia 20 tahun, pria itu hanya ingin wanita muda cantik. Pria. Betul ya? Umur 20. Bagaimana kalau dia umur 25? Umur 25, dia masih ingin wanita muda cantik. Masih tetap. Umur 30, dia masih tetap cari wanita muda cantik. Umur 40, masih tetap nona muda cantik. 50 sampai 70, lutut tak goyang, masih mau orang nona muda cantik. Betul kan bapak-bapak? Betul. Mama-mama itu dia dari mata itu semua melotot keluar. Dia jalan yang putih-putih mengkilat, kena yang mungkin dia rasa terlepas. Berarti laki-laki lebih setia pada pilihannya. Sampai situ pokoknya nona muda cantik. Padahal dia pun mata justru lihat lagi. Dia bilang kabur-kabur juga nona muda cantik. Nah, saudara-saudara, kita harus sadar bahwa tambah hari tambah setia. Amin. Amin. Nah, ini tadi kan laki-laki menang. Sekarang saya mau hibur ibu-ibu bahwa laki-laki itu kadang-kadang tidak setia. Begini, katanya kalau laki mati, bini itu bisa tahan diri 5 tahun, 10 tahun, janda justru tidak apa-apa. Maka katanya kalau laki 1 hari saja, bini mati ini hari dipilih Allah. Sehingga satu waktu, satu bapak ini bini mati. Pas bini mati begini 3 hari kemudian dia pun mata semula ili Allah. Dia pikir begini, orang tua selalu bilang begini, iya kalau mau kawin baru tunggu mai tua pengkuburan kering. Jadi satu waktu orang ketemu dia di Kupang. Kebetulan bini mati di kapan dia di Kupang. Orang tanya, bapak tua baru-baru mai tua mati kok? Iya, seberapa hari baru 1 minggu. Tapi be mau kawin baru mah ini kubur masih basah. Jadi dia bilang begini, kok bapak cari apa di Kupang? Be cari hair dryer, pengiring rambut itu. Mau bikin apa? Be mau bikin kering kubur. Supaya kalau betong tanya bilang, karena lu bisa kawin, sudah be suka kering pakai hair dryer. Benarkah bapak-bapak begitu? Yang kedua, ini lebih kacau lagi. Satu waktu ini karena mama semula dapat tangga bapak tua pun ular, ular, semengge mulai keluar. Lalu mama tua bilang, "Hoi mau, lu dengar kalau lu mau kawin baru lagi, lu langgar be pemayat, lu langkahi dulu beta pemayat."
Jadi mau bilang, wih bahaya kalau mau itu bilang, lalu lu mau kawin lu dengar bapak ini, beta bisa kasih izin, tapi lu harus langkahi beb mayat. Itu waktu dia bini mati, dia pun bini mati, orang biasa taruh di tempat tidur, sah? Itu hari dia bilang, keturun di lantai. Orang pikir-pikir kenapa keturun di lantai? Lalu dia langgar, dia langkahi. Sebelah, bisa. Orang tanya, lu gila kok? Kenapa lu bilang? Ya karena beta mau kawin. Karena waktu itu mayat tua bilang, beta hanya bisa kawin kalau beta bisa langkahi mayatnya. Bapak-bapak, ternyata kita semua gampang untuk tidak setia. Tapi tambah hari tambah setia. Setia dengan Tuhan, setia dengan istri, setia dengan keluarga. Amin. Amin. Ya pinga, bini mati jangan keturun di lantai. Udah pada denda 40 juta bapak. Tapi saya akan tutup. Tadi sudah tambah, apa sekarang kurang. Bapak ibu tahu, hidup ini bukan hanya tambah. Makanya kita nyanyi apa? Panjang umurnya. Panjang artinya tambah ulang tahun berarti tambah. Itu di hadapan manusia kita tulis tadi 49 berubah jadi. Saya tanya saudara, di hadapan Tuhan tambah atau kurang? Kurang. Orang yang bijaksana itu sadar waktu dia tambah umur sebenarnya dia kurang umur. Jadi orang yang bijaksana itu dia bukan sadar bahwa hidupnya tambah, tapi hidupnya makin ada juga kekurangannya. Kalau saudara baca ayat 10 dia bilang manusia itu kalau dia umur panjang 70. Ya kalau Tuhan sayang kasih bonus 80, tapi penderitaan. Apa artinya? Manusia harus sadar bahwa di sisi lain ada penambahan angka. Tapi di hadapan Tuhan kita punya angka makin berkurang. Hidup kita itu seperti HP. Habis cas 100 kita pakai dia turun ke 90. Dia turun ke 80, dia turun ke 50, dan dia turun ke 0. Hidup kita ini kelihatan orang bilang, umur berapa? 80. Itu artinya kalau 80, injury time. Waktu tinggal sedikit. Jadi jangan bangga kalau bilang, berapa sekarang? 50. 20 oleh kawan. Soal. Tuhan bilang ganti pemain baru. Orang lahir datang lagi. Jadi kita harus sadar. Hidup ini bukan hanya tambah. Hidup ini makin kurang. Kalau hidup ini makin kurang, kita harus sadar. Pengkhotbah 12 ayat 1 bilang, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Artinya apa? Karena hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, maka kelihatan kita tambah. Tapi karena kita makin kurang, berarti kita makin dekat dengan pengadilan Tuhan. Amin. Karena itu kita harus gunakan ini hidup baik-baik. Supaya waktu hidup ini berkurang dan Tuhan kasih keluar SK. No, pulang. Kita pulang. Tapi orang yang tanah mengisi kronologi dengan kairosnya Tuhan, orang-orang yang akan berkata, Neo kapan Tuhan mau panggil saja. Saya tanya Bapak Mama, percaya Yesus jalan kebenaran dan hidup? Amin. Percaya bos, dengan Yesus kita sampai ke sorga? Amin. Mau tinggal bersama Yesus di sorga? Amin. Kenapa waktu Tuhan bilang pulang, kita tidak mau, kita doa Tuhan, kasih umur 1 tahun lagi. Padahal kita bilang sorga itu indah. Siapa yang mau mati di sini? Lewat kematian kita ke surga. Betul tak? Siapa mau mati hari ini? Supaya kita ke surga sama-sama. Tidak ada yang mau mati. Membuktikan bahwa, tapi nilai kurang. Nah di sisi lain kita sadar bahwa kita umur bukan tambah, tapi kurang. Jadi Bapak Mama dong waktu dong nyanyi 50, tulis di kue 52. Anda harus sadar. Itu kurang, bukan tambah. Amin. Amin. Kalau hidup ini kurang, hati-hatilah di hidup ini. Jaga kita hidup. Supaya kalau kita mati, biar kesana untuk kita benar-benar dapat yang mulia. Amin. Sisi lain kurang, apalagi yang harus kurang? Bapak Mama, tadi saya bilang dulu kita masih muda-muda nakal-nakal ya. Tua ini belajar, orang yang bijaksana itu kasih kurang-kurang. Amin. Kita pun nakal-nakal dulu, kasih kurang. Amin. Ini saya lihat kadang-kadang yang tua-tua tambah nakal.
Tambah rambut putih, tambah nakal. Jangan. Karena kita sadar kita hidup ini kurang, maka makin tua kita kasih kurang-kurang yang kita pun nakal-nakal. Ada amin. Ada amin. DJ, setiap manusia itu pernah bikin nakal-nakalnya dalam hidup. Saya juga pernah punya masa lalu nakal-nakal. Tapi karena sadar makin tua, ini nakal-nakal mulai kikis pelan-pelan. Karena hidup ini makin hari makin berkurang. Amin. Bapak mama sekalian yang diberkati Tuhan. Setelah rumus tambah, rumus kurang. Artinya begini mama. Kalau dulu potong pun darah selalu di atas 250. Sehingga suami bilang, depu istri depung darah terlalu tinggi. Bangun pagi su emosi nyeri. Maka tambah umur, itu darah itu kasih turun sedikit. Amin. Kita bapak-bapak ini biasa punya darah tinggi luar biasa. Salah saja. Katanya karena kita salah, kita hidup makin hari makin kurang, kita kasih kurang, kita pun darah tinggi. Woi, tidak ada kata apa. Amin. Berarti semua di sini darah rendah. Tapi saya harus akui bahwa saya juga harus belajar untuk kasih kurang. Amin. Oke, saya akan cepat selesai karena saya lihat biasanya di mana-mana itu kalau ibadah syukur begini selalu ada pesan dari mama-mama atau bapak-bapak untuk anak-anak. Pilih ya, itu biada semulai belum. Lalu anak bilang, mama dong semulai. Oh, lu tunggu situ. Kalau pendeta sudah makan, lu panggil bapak dan mama. Tapi saya rasa di sini dari awalnya saya belum datang sudah ada semua. Nah, maksudnya begini. Bapak mama, yang ketiga adalah apa tadi? Tambah kurang, sekarang kali. Kalau tambah itu dia naiknya pelan-pelan, apalagi kurang. Misalnya begini, 1 tambah 1 baru 2, betul ya? Lambat sekali dia penambah. Tapi kali itu cepat sekali. 3 kali 3, beda kalau 3 tambah 3 baru 6. Tapi dia kalau 3 kali 3 langsung 9. Cepat. Apa maknanya? Hidup ini bukan hanya bicara angka. Tapi hidup ini bicara tentang kali. Apa itu kali? Kali itu saya gambaran ganda. Jadi dia lebih cepat. Hidup ini harus digandakan. Alias hidup ini harus berguna. Satu waktu dalam Matius 25, Bapak Mama kalau baca Matius 25, mulai ayat 14 sampai ayat 30, catat Bapak ya. Matius berapa? 25 ayat 14 sampai 30. Dengan Mazmur 151. Bapak Mama baca Mazmur berapa? Nah, tanda bahwa kita tidak baca Alkitab karena Mazmur hanya 150. Tapi mau saya begini. Kalau Bapak Mama tidak saya main gila. Matius 24 itu Bapak Mama akan dapati ada satu perumpamaan Tuhan. Dia bilang gini, ada seorang pengusaha yang dia mau ke luar negeri lalu dia bagi talenta untuk hamba-hambanya. 1 5 talenta, betul ya? 2, yang orang yang kedua dapat 2 talenta, betul ya? Lalu yang 1 dapat 1. Alkitab bilang waktu dia pergi lalu dia pulang. Yang 2 kembangkan jadi berapa? 4. 5 jadi 10. 1 tetap. Nah ini yang saya bilang. Kalau saudara hanya hidup sebagai kronologi makan minum, tidur, makan minum, Anda akan seperti orang nomor 1. Padahal dia bilang 5 harus jadi 10, 2 harus jadi 4. Apa artinya? Hidup ini harus dipertanggungjawabkan sesuai talenta kita. Jadi kalau Bapak Mama tidak punya talenta, tidak kembangkan. Kalau saudara baca sampai ayat terakhir Tuhan bilang begini, yang Tuhan itu bilang gini, panggil dia, ikat dia, lempar dia, hukum dia. Jadi Bapak Mama hati-hati, jangan pikir Bapak Mama kita hidup ini hanya pendeta yang bertanggung jawab dengan hidup ini. Semua kita ini harus bertanggung jawab dengan kita pun talenta. Semua kita ada talenta. Bilang, semua kita ada talenta. Ulang ini, semua kita ada talenta. Saya kasih contoh. Orang kapan ini, salah satu saya mau datang, Cice, mana Jivi?
Jirika, salah satu saya datang ke Kapan karena saya suka, saya punya ipar-ipar pemasakan enak. Jadi di samping ibadah, pulang perut mengkilat. Itu namanya talenta. Ya, harusnya tidak ada orang susah di dunia ini katanya. Kita ini kadang-kadang makan nih dengan kita saudara-saudara dari arah barat sana. Makan kadang-kadang di mulut juga biasa-biasa. Coba bapak mama dong pi pesta, kita pun orang kampung pun pesta. Makan di pun babi kecap coba. Pulang itu dia pun kecap sama si melengkit di sini. Pas melengkit kita jilat, nah, membuktikan bahwa kita pun saudara-saudara pun masak tuh enak luar biasa. Amin. Saya bilang dengan mai tua, masak pintar-pintar begini, coba buka di depan rumah kok. Nasi kuning babi kecap. Tulis itu, nasi babi kecap beda diantara yang lain. Sudah peduli kan? Betul tidak? Tapi heran, kita ini jago-jago masak. Tapi jarang orang Kristen punya warung laku. Nah, yang warung, yang orang singgah-singgah sopi, kebanyakan kita orang Jawa. Padahal kita masak. Betul tidak? Itu membuktikan bahwa kita ini sebenarnya tidak kembangkan talenta. Sebenarnya kita bisa dapat uang. Yang lucu orang bilang, dia jual pisang di sini. Dia pulang dia beli molen. Ini namanya tidak kembangkan talenta. Amin. Dia beli ayam di sini. Dia sampai kota dia beli yang gambar ayam, alias supermi yang ada gambar telur saja dan gambar ayam. Kita tidak kembangkan. Nah, Elkin mana? Tuhan kasih kita otak. Siapa yang tidak punya otak sih? Saya yakin semua punya otak. Betul? Tapi kenapa ada yang pintar, ada yang bodoh? Ada orang bilang itu karunia Tuhan. Ada yang betul. Saya setuju karunia Tuhan. Tapi karunia itu kalau tidak digunakan juga bodoh luar biasa. Katanya ada lomba orang-orang pintar di luar negeri. Pada waktu dites IQ-nya orang Amerika, orang Jepang, semua katanya nilainya luar biasa. Sampai di orang Indonesia katanya, dong periksa-periksa dari pagi sampai malam tidak ketemu. Karena rupanya otaknya kosong. Papa mama, saya kasih ingat ya, hidup ini tadi apa? Harus ada yang dikembangkan. Betul ya? Coba tanyalah yang sekarang punya oto 4, oto 3, dong pasti kembangkan, dong punya talenta. Amin. Nah, bagaimana ketemu kembangkan talenta? Masa habis buka warung habis dia naik tidur. Orang panggil begini, oh mau. Panggil kali dia sudah dengar. Besok dia bilang, parek dulu betul sulah perpanggil dia 4 kali. Beda dengan pamang. Dong tidur di situ ketemu baru pamang terus dia bangun. Kotong punya Mas Barak lagi, lo mau beli apanya? 2.000 saja lo beli. Kemana kok kita mau kembangkan kalian? Amin. Paman itu dia bangun biar di muka bodoh. Beli apa? Datang sana. Beli apa? Beli. Rumah pulang cepat. Dia tobat datang belanja. Amin. Ini yang disebut tidak kembangkan. Amin. Jadi kita ini kembangkan kita pe otak. Maaf ya. Saya papa tidak pernah tahu yang namanya benda-benda kayak HP. Karena dia hidup, dia lahir tahun 08. Tapi saya lahir di tahun-tahun ini. Jadi saya harus kembangkan saya otak. Saya harus mengerti laptop, saya harus mengerti komputer. Supaya ikut perkembangan. Pendeta ini kan harus ikut perkembangan. Tapi ada orang yang tidak ikut perkembangan. Sehingga orang tanya dia, sudah apa berita duka? Lewat mana? Kita sudah dengar. Ada di WA di grup. WA apa? Well mencadu kah WA? Kita harus kembangkan. Amin. Jadi kalau kita Bapak sudah tidak kembangkan, kita kembangkan. Rasanya wajah-wajah makin redup. Saya tahu. Bapak Mama dulu kalau sudah pendeta kalau sudah lama selalu dong dalam hati dong mulai ngomel. Walaupun wajahnya sambil senyum. Mudah-mudahan Bapak berhenti. Saya mau berhenti. Tak usah terlalu muka asam, saya mau berhenti. Oke, yang terakhir rumus tadi apa? Jadi harus gandakan ya, otak itu harus kembangkan
supaya jadi ini hari S1 besok S2. Kembangkan otak. Ini hari apa? Motor 1 besok ojek sepeda pemotor 2. Begitu, itu namanya kembangkan. Bukan tambah hari tambah parah. Yang terakhir apa? Bagi. Ini yang paling indah. Bagi. Saudara-saudara, hidup ini karena kita juga mau mati, maka hidup harus berbagi. Bagi itu tidak enak, saudara. Kalau dia kali itu cepat naik, bagi itu tidak enak. Yang 50 tinggal 25. Bagi, apalagi kalau bilang bagi 2, apalagi kalau bilang bagi 4, tinggal sedikit kita dapat. Tapi dengar baik-baik. Hidup ini bukan sekadar hidup mengumpulkan, tapi hidup ini harus berbagi. Amin. Bapak Mama kalau mengerti komputer, itu ada namanya copy paste atau copy paste. Jadi kalau Bapak Mama mengerti komputer, yang mengerti komputer tahu bahwa makin berbagi data itu tidak akan hilang. Misalnya saya mau bagi lagu hidup ini adalah kesempatan. Saya copy dia, saya paste di flash disknya orang, saya kasih dia, itu data pindah ke sana, dia punya data masternya asli masih tetap di komputer sana. Ada di Soemin, lagi saya kirim lagi, kemanapun dia tetap ada. Orang yang berbagi katanya tidak pernah kelaparan. Amen. Karena selalu ada berkat yang tersedia di tempat. Amen. Amin. Jadi saya punya kakak ipar ini bukan karena dia mau ulang tahun jadi saya omong ya. Jice ini saya lihat, dia lihat saudara-saudaranya. Kenapa maaf ketemu saudara suka bertengkar atau suka ribut? Karena satu, kita tidak suka berbagi. Berbagi itu tidak selalu harta, saudara. Berbagi cerita. Betul ya? Katanya berbagi cerita saja itu melegakan. Saya ingat Bapak Mama. Kalau saudara punya masalah besar, katanya cukup berbagi cerita. Makanya kita kalau ada masalah ya ibu-ibu pasti cari kawan. Lu ada di mana? Mince. Ada di Kupang. Ucap baju. Mau cerita lu. Perempuan suka cerita. Nah, kalau kita cerita itu semua itu minggir. Katanya kalau kita cerita, apa benarkah tidak? Kalau kita cerita kita punya masalah pada orang, belum ada solusi, katanya di sini lega, bebas puas, cerita, puas. Betulkah? Kalau itu betul, ternyata berbagi itu indah. Saudara pernah kasih seseorang apa saja, mungkin tidak besar, tapi waktu saudara kasih orang itu ketawa senang sekali, tapi saudara menangis karena saudara terharu. Saya punya teman atau jemaat polisi dari Alor, ada anak penjual koran di Ramayana situ, masih kecil, dia selalu jual dengan kata kolan. Karena dia tidak bisa huruf R, dia bilang kolan. Jadi setiap kali orang makan situ selalu dia pergi kolan kok. Jadi saya bilang panggil dia sekali, dia nama kolan. Jadi polisi ini kasih dia 25.000. Saudara tahu, itu anak pun lompat itu luar biasa, hanya 5.000. Senang, saudara tahu. Polisi ini air matanya jatuh. Kenapa? Karena kadang-kadang dia bilang, kami ini gaji 5 juta, 6, 7 juta. Terima biasa-biasa. Ini anak 5.000. Dia lompat. Ya senang. Saudara lihat. Dia air mata jatuh karena dia merasa, kok 5.000 orang bisa senang ya. Saya yang 7 juta kadang-kadang masih muka asam dan masih menggerutu. Di situ dia belajar bahwa ternyata berbagi itu membahagiakan orang. Dan waktu orang itu dibahagiakan, orang yang memberi juga bahagia. Betul tidak? Amin. Baik ini beta kasih beta pun. Adi 1 gula 2 kilo. Wih dia minta terima kasih. Beta pun senang. Ternyata yang senang bukannya orang yang dibagi, orang yang berbagi juga senang. Makanya kan kita tanya, setelah kita kasih kita tanya, tadi lu antar daging sate bisa belah, do bilang apa? Terima kasih. Saudara senang, betul?
Tapi sudah tanya begini, tadi dong bilang apa? Kurang garam. Maka saudara marah luar. Sama orang ini kadang-kadang pi pesta, dong bukan datang pi orang pun nikah. Bukan Lia itu orang pun nikah, dong Lia orang pun makanan. Dia pulang dari pesta, dia sendiri omong bilang, wih puji Tuhan, itu pengantin diberkati Tuhan. Sampai dia bilang, daging apa kok keras? Ini yang saudara kasihan, padahal dia tambah sedikit juga. Kalaupun dia kasih amplop, kan biasa orang nikah kan kasih amplop. Biasa orang-orang model begini, yang model begini, dong kasih paling 2.000. Kata terbuka saja. Amin. Heran. Padahal walaupun dia bilang keras, ma tuan rumah begini, Bapak, beli ya diambil 1,5. Herannya bilang keras mah 5 lengah. Tuhan tolong kita ya, makin tambah umur, cice, semua kita termasuk saya pendeta. Tambah umur, kita sadar bahwa hidup ini makin berkurang. Bergunalah bagi orang lain, karena Tuhan akan memberkati kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih